Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Damayanti, mahasiswi dari Universitas PGRI Silampari semester 4 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izin mewawancarai boleh, Bu? Boleh, tentu boleh. Kalau boleh tahu, nama Ibu dan siapa ya? Nama ibu itu Fida Lestari. Jabatan Ibu di sekolah sebagai apa, Bu? Oh, jabatan ibu sebagai guru kelas 1 C kalau di sekolah. Wali kelas berarti, Bu? Iya, wali kelas. Ibu mengajar di sekolah mana, Bu? Oh, ibu mengajarnya sekolah di SDIT Anida Lubuk Linggau. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sana, Bu? Oh, alhamdulillah sejauh ini sudah 1,5 tahun. Langsung saja, Bu, ya ke pertanyaan yang boleh. pertama. Apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Bu? Sejauh dari awal ibu bekerja di sana, alhamdulillah di SDIT Anida Lubuk Linggau itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013. Iya. Lalu sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013? Oh, kalau masalah sejak kapan untuk menerapkan kurikulum 2013-nya, setahu ibu dari awal ibu bekerja di sana udah 1,5 tahun itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Lalu apakah harapan Ibu sendiri atau sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013? Harapan ibu sendiri ya tentu agar anak-anak didik itu bisa mengembangkan dirinya agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Kan sudah kita tahu bahwa kurikulum 2013 ini anak-anak itu dituntut untuk mandiri agar lebih aktif ketimbang gurunya. Gurunya itu hanya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Lalu apakah kurikulum 2013 sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Lalu seperti apa contohnya, Bu? Alhamdulillah sejauh ini sudah lumayan sesuai karena di dalam kurikulum 2013 ini kan siswa itu dituntut untuk aktif ketimbang gurunya. Gurunya itu sebagai fasilitator sudah ibu sebutkan tadi kan. Jadi sejauh ini ya lumayan sesuai lah karena anak-anak didik kita itu agar mereka itu lebih antusias gitu kan, baik dalam mengamati, mencoba, mengkomunikasikan maupun mengaplikasikan dari proses pembelajaran tersebut. Lalu bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Alhamdulillah kalau ditanya untuk kesiapan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, kalau menurut Ibu karena dari masa-masa kuliah itu kan sudah melakukan melaksanakan PPL, kemudian mengerjakan tugas-tugas dari dosen, itu kan kita pernah terjun langsung ke SD untuk menerapkan kurikulum 2013 misalnya dengan menggunakan beberapa model pendekatan atau strategi atau maupun metode kan secara langsung di dalam proses pembelajaran tersebut sampai kerja pun sudah 1,5 tahun masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi kalau ditanya kesiapannya, alhamdulillah sudah memiliki bekal-bekal sebelumnya karena di masa-masa kuliah kan sudah diajarkan oleh para dosen. Bagaimanakah interaksi Ibu dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Kalau ditanya interaksi ya alhamdulillah baik, seperti biasa karena kita kan sebagai seorang guru itu harus membimbing atau mendidik anak murid kita itu agar bisa lebih baik. Kalau ditanya ya interaksi antara siswa dan guru, alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Lalu menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Kalau menurut Ibu, dengan diadakannya kurikulum atau penerapan kurikulum 2013 ini, alhamdulillah bisa meningkatkan meningkatkan pola pikir anak-anak ya, karena di dalam kurikulum 2013 ini dia lebih bisa mengembangkan dirinya, lebih bisa mencoba, misalnya lebih bisa memberanikan dirinya gitu kan bertanya. Iya, dari dia berani bertanya kan di dalam kurikulum 2013 itu sebagai guru itu diwajibkan untuk menerapkan beberapa model strategi pendekatan baik itu teknik atau metode dalam pengajaran itu kan sedikit berbeda gitu. Nah, penerapan KTSP, kalau KTSP kan guru yang lebih antusias, hanya anak-anak itu
misalnya menjelaskan terus mendengar lebih lebih monoton. Sedangkan kalau kurikulum 2013 ini guru sebagai fasilitator, sedangkan anak itu bisa mandiri, bisa berkembang gitu kan, dengan beberapa percobaan baik dari mengamati, bertanya ataupun mengaplikasikan sampai mengomunikasikan. Apakah ada kendala yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Kalau kendalanya pasti ada, mungkin beberapa hambatan dalam penerapan kurikulum 2013 ini karena posisi peserta didiknya, apalagi ibu ini kan mengajar kelas 1 C itu kan dari anak-anak kelas 1 itu kan peralihan dari anak-anak TK. Anak TK itu kan apa-apa mau kita yang ini, apa-apa kita yang ini, ya masih lebih mau kayak cari perhatian. Jadi ketika menerapkan proses kurikulum 2013 ini, ya kita sebagai guru itu harus lebih ekstra dalam proses pembelajaran, karena posisinya kan misalnya membuka hotel aja, kadang anak-anak itu minta bantuan dan kepada gurunya misalnya kan. Nah, apalagi dalam proses pembelajaran. Apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Alhamdulillah sejauh ini kan memang di lembaga tempat ibu mengajar di SD Anida itu wajib bagi setiap guru kelas itu mempersiapkan perangkat pembelajaran baik dari Prota, Prosem, RPP, silabus, itu wajib, karena dengan adanya tersebut proses pembelajaran itu agar lebih tertata. Mungkin misalnya nggak sesuai langsung sama RPP, tapi setidaknya proses pembelajaran itu kita sudah ada rangkaiannya, ada tatanya, urutannya misalnya dari pendahuluan, inti maupun penutupannya kita tahu ini terus materinya hari ini lebih tertata lah. Karena di sana memang di awal tahun pembelajaran itu seluruh guru, baik itu guru mapel maupun guru kelas itu diwajibkan mempunyai perangkat pembelajaran lengkap. Lalu apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan juga RPP? Sejauh ini yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP, kalau silabus itu kan rangkuman dari beberapa materi, baik itu jam mengajarnya, berapa jam pembelajaran itu, maksudnya kan silabus itu pedoman untuk kita membuat RPP. Sedangkan RPP itu adalah rangkaian kegiatan untuk kita melakukan proses pembelajaran. Lalu apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Manfaatnya tentu banyak sekali ya, karena dengan adanya silabus dan RPP sudah Ibu jelaskan tadi, agar proses pembelajaran kita itu agar lebih tertata rapi kan, dan sangat membantu itu. Lalu bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Sudah dijelaskan tadi kan, kalau di SD mengajar itu setiap awal tahun ajaran baru itu kan harus membuat perangkat pembelajaran. Tentu di sana ada silabus dan RPP sudah tertata dengan rapi dari proses RPP atau silabus dari semester 1 pembelajaran 1, misalnya dari sub tema 1, misalnya dari tema A nyampe lah ke tema terakhir semester 2 itu sudah ada RPP maupun silabusnya sudah tertata dengan rapi. Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau sejauh ini, kalau pembuatan RPP itu kan sudah ada, kalau di sekolah Ibu itu sudah ada, misalnya ini polanya itu, Struktur. Nah, pola RPP-nya misalnya kan rangkaian RPP-nya. Nah, tinggal kita edit dan sesuai. Nah, kalau di sekolah Ibu itu harus berdasarkan RPP JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi di dalam RPP-nya itu ada ukhrawi maupun duniawinya. Jadi di dalam RPP itu kita harus cantumkan ukhrawi dan duniawi. Jadi banyak pengeditan. Misalnya kita dikasih dari waka kurikulum kan, bentuk RPP-nya kayak gini. Nanti kita
ya edu sendiri, baik dari kompetensi intinya sampai kita penutupan itu, sampai kita penilaian itu sedikit berbeda dengan FPP pada umumnya. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat yang terdiri dari literasi, saintifik, HOTS, PPK, keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Sejauh ini dengan memadukan hal tersebut, misalnya kan misalnya literasi nih, literasi itu kan di awal pembelajaran itu anak-anak itu harus kita respon untuk agar semangatnya itu lebih bangkit lah, intinya kan di awal pelajaran itu lebih antusias kan ya, dengan misalnya dengan literasi misalnya kita mengajak anak-anak itu menyanyikan lagu Tanah Airku atau enggak Indonesia Raya gitu kan. Nah, kalau katanya ya tentu karena dalam suatu proses penilaian itu ada tingkatan-tingkatan tertentu kan, misalnya ini kedengaran rendah, ini tinggi gitu, ini sedang kayak gitu. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang sudah Ibu buat? Kalau memadukannya dari unsur kurikulum ya sejauh ini baik dari itu tujuan maupun proses pembelajarannya, baik pembelajarannya bahkan sampai ke penutupan itu sudah Ibu jelaskan tadi bahwa di RPP atau silabus yang Ibu buat itu harus sesuai dengan pedoman JSIP kalau di lembaga tempat Ibu mengajarkan. Jadi tetapi unsur-unsur kurikulum 2013 itu masih ada, tetapi ya tadi ditambahkan buklawi maupun duniawinya maupun penilaiannya juga. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya, Bu? Kalau masalah pembuatan silabusnya sejauh ini enggak, karena ada beberapa contoh yang misalnya kan kita sebagai guru itu harus bersosialisasi gitu ya, jadi kita banyak bertanya lah intinya sejauh ini kan, agar kita bisa mendapatkan ya ilmunya baik dari enggak harus ini cuma nanya gimana silabusnya itu kan, intinya kita banyak bertanya. Enggak, sejauh ini enggak ada hambatan. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah yang Ibu ketahui tentang RPP? Kalau RPP kan sudah kita jelas tahu kan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di dalam RPP ini ya ada langkah-langkah kita untuk dari awal pembelajaran sampai penutup, sampai kita melakukan penilaian terhadap siswa. Dan di mana yang pertamanya kita misalnya di pendahuluan kita membuka kelas, bagaimana kita sebagai seorang guru itu agar anak-anak itu lebih antusias terhadap apa yang kita sampaikan. Nanti kita misalnya di awal kita kasih ice breaking atau literasi yang sudah kita jelaskan tadi kan, terus di dalam intinya itu proses pembelajarannya ya kita menerapkan kurikulum 2013 tadi, dari baik mengamati, bertanya, menyimpulkan, mengkomunikasikan, baik mengaplikasikan. Apakah RPP yang Ibu buat sudah sesuai dengan kurikulum 2013? Kalau sejauh ini Ibu lihat ya sudah sesuai, tetapi kan memang di SD Ibu itu dia kurikulum 2013 tapi diedit untuk memasuki beberapa unsur-unsur yang sesuai dengan panduan JSIP. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Sudah kita jelaskan tadi kan, di awal pembelajaran itu kita sebagai guru itu ya harus membuka pembelajaran terlebih dahulu dan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar kan, kemudian kita agar anak-anak itu lebih bersemangat, kita respon dulu, kasih respon dan tanggapan kita kan, ini kita kasih ice breaking, baik itu misalnya kita ajak bermain dulu, misalnya kasih tepuk semangat atau enggak bernyanyi seperti kata-kata literasi tadi kan gitu. Lalu model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau masalah model, pendekatan, strategi, taktik ataupun metode itu kan seperti PBL, terus tuh pendekatan saintifik, terus tuh metodenya ya, kalau metodenya masalah ceramah ya pasti dipakaikan, kemudian metode tanya jawab pasti, karena
kita mau melihat timbal balik antara guru dan siswa, itu pasti sudah dipakai. Kemudian metode penugasan, ya wajar kan kita misalnya untuk evaluasi pembelajaran di akhirnya kita menggunakan penugasan, kasih tugas terhadap siswa kita. Kemudian kalau di taktiknya itu ya bisa individual atau enggak kita bisa melakukan kelompok itu. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau sejauh ini Ibu menggunakan buku paket kan dia per tema kan, per tema kan. Terus selain buku paket, Ibu kalau sebelum mengajar itu, tapi Hamin satu itu kita sebagai guru sudah menyiapkan bahan untuk kita ajarkan kan. Ya kalau masalah itu Ibu mencari jawabannya dari YouTube, sumber untuk biar menambah pengetahuan siswa itu, biar dia dikembangkan, gak hanya ada di buku paket mentok, di buku paket. Jadi kita menggunakan pemanfaatan dari gadget. Media apa saja yang Ibu pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Salah satunya saja ya. Kalau masalah media itu Ibu pernah menggunakan media kayak stick itu dikasih gambar kan, misalnya ini menjelaskan tentang sila-sila Pancasila, simbol-simbol Pancasila kan, ya kita diselingi dengan video pembelajaran. Nah, kalau Ibu kemarin pernah stick itu dikasih gambar, kita print gambar itu kan, kita potong, kita taruh kardus, kita tempel ke stick, misalnya kepala banteng. Jadi kasih itu, terus misalnya Kak Padi dan Kapas, kemudian bintang, misalnya pohon beringin, pokoknya dari simbol-simbol kelima Pancasila, dari bintang, pohon beringin, kepala banteng kan, sama apa lagi? Rantai, Padi dan Kapas. Nah jadi kita tempel itu di kardus, terus kita potong sesuai bentuk gambarnya, terus kita tempel di stick. Dan di sana kita mengajak anak-anak bermain tebak-tebakan. Nanti di sana kalau ketika Ibu menerapkan dengan media pembelajaran itu, Ibu lihat anak-anak Ibu itu lebih antusias karena memang dengan media pembelajaran itu bisa anak itu lebih, apalagi kan anak kelas 1, apa itu Bu, apa itu Taza kan kayak gitu. Kalau di sana kan panggilnya Taza, jadi lebih antusias lah kalau menggunakan media pembelajaran itu. Makanya ini saran dari Ibu itu, kalau kita sebagai guru walaupun misalnya sekali-kali ataupun bagusnya setiap proses pelajaran harus menggunakan media pembelajaran agar anak-anak itu lebih kita ajar. Misalnya ini ada sesuatu yang aneh penasaran kan, nah, jadi antusiasnya kita itu ke suatu itu ya gitu saran Ibu. Lalu aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau setiap akhir penutup pembelajaran itu, ya kita sebagai guru harus melakukan evaluasi pembelajaran, seperti yang melakukan penilaian, misalnya metode ininya tanya jawabnya. Kita lihat dari metode tanya jawab itu, kita lihat bagaimana batas mana kemampuan anak kita memahami materi yang telah kita jelaskan tadi kan. Ya baik dari tanya jawab, kita kasih misalnya soal, misalnya kasih sedikit tantangan misalnya dengan berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang kita kasih tadi kan. Terus kita kalau Ibu itu biasanya kasih tugas untuk di rumah agar karena itu juga disarankan oleh bunda-bunda siswanya, karena kalau katanya itu kalau nggak ada PR nggak mau belajar. Jadi sudah disarankan oleh bundanya, Taza kadang ini kan kasih PR biar ini anak-anak kami ini belajar ininya. Katanya kalau nggak ada PR nggak mau belajar. Jadi ya kita sebagai guru ya terus mengasih tugas untuk di rumah agar dia intinya ada evaluasi baik di sekolah maupun di rumahnya nanti. Terus tuh kalau di akhir pembelajaran tentu kita menutup pembelajaran. Tetapi biasanya kalau Ibu itu dikasih ice breaking lagi biar mereka ya kayak gitu. Nah, jadi dikasih permainan sedikit tetapi berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya ya kita tebak-tebakan tadi, misalnya kayak kuis gitu. Kalau Ibu ya sering kuis gitu kan, biar mereka itu siapa bisa jawab boleh pulang. Tetapi sebelum kuis itu kita langsung berdoa dulu gitu, dan misalnya mengucap salam intinya pengucapan. Kalau Ibu itu sering meminta maaf lah, karena ya dalam proses belajar mungkin pernah
kita marah gitu kan, mungkin ya apalagi anak kelas 1 kan, ini intinya kita meminta maaf lah, terus ini mengikuti pelajaran. Selanjutnya, model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran, memberikan tugas, proyek, remedi, dan pengayaan? Biasanya melakukan apa misalnya penugasan digunakan, terus biasanya apa misalnya suatu proyek yang bisa mereka ini ya pokoknya berkaitan dengan materi lah. Selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Lalu bagaimana solusinya, Bu? Kalau ditanya menemukan hambatan dalam penilaian, tentu ada beberapa hambatan, baik itu dari siswanya, karena anak kelas 1 itu kan peralihan dari anak TK. Jadi kalau di kelas ibu itu anak-anaknya rata-rata manja. Jadi ketika misalnya dari ada beberapa juga sih, ada 2 anak itu yang belum bisa membaca. Nah di sana kan terjadinya hambatan dalam penilaian. Gimana kita Ngasih nilai. mau ngasih nilainya, kita kasih soal dia aja nggak bisa baca. Nah, jadi kita sebagai guru ya harus berusaha. Misalnya apa yang kita bantu dia eja. Tapi alhamdulillah dia itu sudah bisa eja, mengejakan. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Ketika evaluasi pelajaran, ketika di akhir setelah menjelaskan ataupun ya ketika kan kita sebagai guru kan harus melakukan evaluasi pelajaran kita agar kita tahu bagaimana batas kemampuan siswa kita setelah kita menjelaskan materi. Paham nggak, sejauh mana dia pahamnya, atau nggak paham sama sekali nggak gitu ya kan. Lalu apa yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Sejauh ini karena nggak tahu ya, belum tahu. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Sejauh ini belum. Pertanyaan terakhir, Bu ya. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Harapan ibu sih kan ibu ini belum tahu informasi paradigma baru. Katanya itu sesudah kurikulum darurat atau sebelum kurikulum darurat yang ini penerapannya. Setelah ya. Nah jadi sejauh ini ibu belum tahu informasi tentang paradigma baru. Tetapi harapan ibu baik itu kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka yang akan diterapkan di semester ini, ajaran baru ini maupun paradigma ini, harapan ibu ya semoga bisa membuat siswa itu lebih baik lah. Inti kan tujuan kita dalam mengajar itu untuk membimbing, mendidik, enggak menjatuhkan intinya kan. Setidaknya ya selain paradigma, ibu harap kurikulum itu bisa mengubah pola pikir siswa gitu. Baik Bu, terima kasih atas semua jawabannya dan ini sangat membantu. Terima kasih juga atas ketersediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.